Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Belakangan ini Gaptek lagi rajin banget upload video, bahkan upload itu hampir setiap hari. Beberapa video juga di-upload itu bener-bener memang selisihnya paling 20 jam itu udah upload video lagi. Kalaupun gak upload video, ya paling bener-bener 1 hari aja nggak upload videonya. Maka dari itu karena gue ngerasa gatel pengen upload video tapi project-project review dan lain sebagainya itu belum pada kelar alias masih dalam proses pengerjaan, gue bikin Q&A aja di Instagramnya Gaptek. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang memang umum. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang gue anggap penting dan gue rasa memang cocok aja untuk dijawab dan dijadiin video di YouTube-nya gaptek.id. Cukup banyak pertanyaannya, semoga videonya nggak kepanjangan. Pertanyaan pertama ini dari Dan_Fish. Dia nanya, i5 generasi 9 di laptop kapan munculnya? Jadi untuk generasi 9 di laptop ini memang roadmap-nya udah keluar dan kabar-kabarnya ada di tahun 2019. Kalau gue pribadi, gue belum bisa jawab kapannya karena gue bukan orang Intel. Tapi kalau misalkan gue mau berasumsi, gue mau ngayal-ngayal, mungkin generasi 9 yang ada di laptop semoga setelah Computex 2019 itu udah bermunculan laptop yang menggunakan Intel Core generasi ke-9. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ini dari Rido Perdana. Mending pakai harddisk plus Intel Optane apa harddisk plus SSD? Kalau gue pribadi secara personal gue lebih milih harddisk plus SSD. Kenapa? Karena Intel Optane itu sifatnya dia bisa cepet ngebaca tapi dia lambat nulisnya. Jadi hanya bacanya aja yang cepat, nulisnya nggak cepat. Sementara kalau SSD itu dia bacanya cepat, tulisnya cepat. Tenang aja, harddisk kalian nggak akan jadi beban dan kerasa lambat banget kok kalau misalkan konfigurasi kalian itu SSD plus harddisk. Karena kalau misalkan harddisk sebagai secondary storage, ya udah akses datanya kalau dia memang benar-benar lagi diakses aja. Terkecuali komputer kalian atau laptop kalian itu benar-benar hanya menggunakan harddisk doang, itu pasti banget harddisknya bakalan jadi beban karena dia akan mengakses operating system. Belum lagi kalau misalkan ada Windows update, belum lagi ada jalur-jalur data dari software mungkin di background yang memang lagi jalan atau ada update juga di background, itu bakalan jadi beban banget. Jadi gue masih lebih pilih SSD plus harddisk. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Billy Abraham saja. Apakah SSD bisa bottleneck? Sebenarnya yang namanya storage itu bottleneckingnya banyak banget. Misalkan laptop ini udah menggunakan SSD, lalu kita mau mengcopy file lewat flash disk. Flash disk itu rata-rata USB 3, kecepatannya kalau untuk transfer data itu paling 100 MB per second paling kenceng, atau mungkin rata-rata ya 50 MB per second. Ketika kita mengcopy file dari flash disk ke SSD, maka terjadilah yang namanya bottlenecking. Nggak mungkin si flash disk itu bakalan punya kecepatan 500 MB per second ketika mengcopy ke SSD. Tapi, pasti kecepatannya akan mentok di 50 atau di 100 MB per second karena flash disknya itu tadi. Terkecuali kalian menggunakan full SSD, kalian mengcopy file dari SSD ke SSD, maka nggak ada terjadi bottlenecking sama sekali. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Reska Maulana. Bang, Intel Core i7 7700K sama 1060 masih cukupkah buat 2 tahun ke depan di kelas entry level? Kalau kita bicaranya entry level, mungkin 2 tahun ke depan i7 7700K sama 1060 itu udah termasuk entry level. Jadi kalau misalkan menurut gue pribadi, 2 tahun ke depan memang masih cukup kalau misalkan kita bilangnya entry level atau low end. Tapi kalau tahun sekarang, itu sebenarnya masih masuk mid range kok. Bahkan 7700K sekalipun masih termasuk salah satu CPU yang paling kenceng kalau memang untuk dipakai gaming. Karena 7700K itu single core-nya lumayan kenceng. Kalau di overclock bisa jalan 4,8 atau 5 GHz itu udah enak banget buat diajak nge-game. Tapi kalau untuk productivity karena 4 core 8 thread zaman sekarang udah cukup ketinggalan, ya memang gue sih menyarankan untuk di atas 4 core zaman sekarang untuk keperluan productivity seperti editing video atau misalkan rendering yang lain-lain lah. Tapi kalau untuk nge-game sebenarnya 4 core seperti 7700K itu masih cukup banget. Lalu selanjutnya ini dari Made Dipta _88. Semua review barang ada yang dari duit sendiri nggak? Jawabannya ini simpel, ada. Beberapa barang yang review di Gaptek itu memang ada yang dari duit sendiri dan memang kita beli abis itu jual lagi. Pertanyaan selanjutnya dari arhan.malik.a. Bang Suki, kok abang bisa, nah ini banyak nih pertanyaan yang nanyain kenapa bisa di bidang perkomputeran, terus kuliahnya tuh kuliah jurusan apa,
kira-kira gue tuh otodidak atau enggak. Dan sebenarnya pertanyaan ini udah sering banget ditanyain di Q&A sebelumnya juga, udah sering banget gue jawab. Pertama, gue itu kuliah nggak selesai. Pertama gue sempat kuliah sistem informasi, lalu gue kuliah DKV, dua-duanya nggak selesai. Ya, jadi memang masih ada yang nyambung. DKV ada sangkut pautnya sama kamera sedikit, dan sistem informasi itu memang jurusan yang mempelajari komputer tapi soal pemrograman. Dan kalau untuk belajar di mana, sebenarnya gue belajar dari mana aja. Ya, belajarnya gue dari mana aja, gue belajar dari internet, gue belajar dari lingkungan, gue belajar dari komunitas juga. Jadi memang sebenarnya untuk mempelajari yang namanya hardware atau komputer ini ya bisa dari mana aja. Apalagi zaman sekarang internet itu udah banyak yang kenceng lah ya. Gue anggap 10 megabit per second atau 5 megabit per second tuh udah termasuk kenceng lah di Indonesia. Jadi gue nggak ada belajar atau masuk jurusan yang memang khusus untuk mempelajari bidang ini. Pertanyaan selanjutnya dari Raffi Reiseya, apa gila. Bang, cara clone SSD NVMe dengan yang versi 2,5 inch samakah? Jawabannya simpel banget, sama. Gue udah bilang di video yang kemarin, cara itu bisa dilakuin untuk jenis storage disk apapun, ya, termasuk NVMe SSD. Pertanyaan selanjutnya dari Hanif_Nawal27. Bang, apakah harddisk laptop bisa dipasang di PC? Untuk harddisk kedua bang ceritanya. Oke, cuman ini koreksi sedikit ya untuk nggak pakai emoticon .2V, ini lain kali nggak gue masukin nih kalau kayak gini. Harddisk laptop itu bisa dipasang di PC karena basicnya harddisk laptop itu adalah harddisk berukuran 2,5 inch dan itu memang umum bisa dipasang di komputer manapun yang punya slot SATA, yang punya power SATA. Udah segitu aja. Pertanyaan selanjutnya dari Hussein.sch_. Bang, emang ngebutnya hardware itu, CPU dan GPU, ditentukan dari clock speednya atau dari arsitekturnya? Jawaban gua ditentukan dari keseluruhan teknologinya, baik itu dari arsitekturnya, terus clock speednya berapa gitu. Kalau misalkan di GPU juga itu lebih kompleks lagi karena dia ada memory clock, ada shader clock, ada CUDA cores, SM unit, bla bla bla, macam-macam. Di CPU juga sama, di CPU juga ada banyak, ada L1 cache, L2 cache, L3 cache gitu. Jadi memang kita harus merhatiin semuanya. Tapi kita nggak bisa ngitung dari angka-angka data yang memang ada di tabel spesifikasi aja. Dengan kita ngelihat review, entah itu baca artikel review atau nonton video review, kita bisa tahu ntar performa sesungguhnya itu kayak gimana dan fitur yang diberikan dari CPU atau GPU itu bisa keluarin fitur apa aja. Misalkan kayak GPU yang sekarang itu bisa jalanin real time ray tracing, kalau kemarin-kemarin itu nggak bisa. Itu salah satunya itulah ya. Jadi untuk melihat itu ya tonton review atau baca review itu solusi yang paling tepat dibanding kita ngebaca tabel spesifikasinya yang memang kita juga bikin pusing. Ini sebenarnya angka-angka apa sih gitu. Kalau memang kalian cuma mau cari untuk beli sih sebaiknya lihat review. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Chris X. GTX 1060 upgrade ke 1660 non Ti ya. Itu worth it atau enggak bang? Jadi buat yang belum tahu nih, GTX 1660 yang polos itu sebenarnya udah rilis, tapi Gaptek memang belum bikin reviewnya karena gua jujur aja cukup bosan nih ngeliat VGA card terus-terusan datang dan ini line up-nya Nvidia bener-bener padat, jadi gue menunda sedikit untuk review GTX 1660 polos. Kalau dari 1060 gue nganggap itu nggak worth it. Kenapa? Karena gue udah baca beberapa artikel review dan juga video review dari GTX 1660. Itu selisihnya cuma 10% dari GTX 1060 6GB. Tapi buat kalian yang tadinya pakai 1050 atau 1050 Ti atau di bawahnya lagi, itu kalian sebaiknya justru nggak usah beli GTX 1060 tapi langsung aja beli GTX 1660 karena harganya itu sekitar 3,7 sampai 4 juta doang. Ya, itu harga yang mirip banget loh sama GTX 1060. Jadi nggak ada alasan untuk beli GTX 1060 lagi sebenarnya di zaman sekarang. Tapi kalau untuk upgrade dari 1060 ke 1660, tahan dulu aja, nabung sedikit lagi, beli 1660 Ti, itu bedanya lumayan jauh, baru lumayan berasa. Pertanyaan selanjutnya dari N Hayatullah. Tata cara memperoleh endorse dong bang, sama siapa aja di balik layar Gaptek. Memperoleh endorse, kalau gue sih jujur gue nggak tahu caranya kayak gimana, karena kalau gue sampai saat ini misalkan ada yang endorse ke Instagram gue pribadi gitu atau ke Gaptek ada mau endorse, itu biasanya tiba-tiba datang aja ada yang email atau kontak minta red cardnya gue atau red cardnya Gaptek
minta kalau misalkan untuk promosi sesuatu itu harganya berapa. Tapi gue nggak pernah punya teknik khusus di mana gue, hey sini, gue buka endorse loh, nggak. Bahkan di akun Instagram gue tuh nggak ada ditulisin open PP endorse kontak siapa gitu. Karena memang gue sebenarnya nggak buka endorse, tapi kalau ditawarin ya nggak nolak gitu. Nah di balik layar Gaptek, kalau di depan layar mungkin kalian udah tahu ya, ada gue, ada Intan, terus Klausi juga lagi ngisi sebagai host. Di balik layar ada si Tio, waktu itu sempat di depan layar juga ngisi Gaptek News, sama nanti bakalan ada namanya Kevin, itu yang bakalan ngurusin dokumen-dokumennya Gaptek lah. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Cahaya _04. Kenapa nama channelnya Gaptek? Gaptek kan tidak tahu teknologi. Nah sebenarnya kenapa namanya Gaptek ini udah dijelasin di video Gaptek 100.000 subscribers kemarin, dan mungkin lu subscriber baru belum tahu, jadi gua bisa jawab lagi, kasih tahu lagi simpelnya gimana. Gaptek itu memang gagap teknologi atau nggak tahu teknologi, dan gua nganggap semua orang itu pasti gagap sama yang namanya teknologi, dengan catatan kalau kita nggak mengikuti perkembangannya. Misalkan sekarang ini di tahun 2019 ini gue tahu nih udah ada yang namanya Intel Kaby Lake, udah ada Intel generasi 9, udah ada AMD Ryzen, bahkan mau keluar generasi ketiga rumor-rumornya. Gue udah tahu sampai sebatas itu. Tapi misalkan di tahun 2019 ini gue berhenti, gue nggak ngikutin lagi perkembangan teknologi, gue tutup mata soal teknologi. Mungkin di tahun 2020, 2021 gue akan jadi gagap lagi soal teknologi, karena teknologi itu perkembangannya memang pesat banget. Makanya mau lagi sekarang posisinya ngerti kek atau nggak ngerti kek, gue yakin kalau nggak ngikutin perkembangannya, itu pasti kita bakalan jadi gagap sama teknologi. Itulah kenapa namanya Gaptek. Pertanyaan selanjutnya dari inf.hardware. Kenapa Gaptek lebih milih untuk meng-highlight fitur yang diiklankan? Nah ini menarik nih, yang diiklankan oleh brand daripada melihat produk dari perspektif yang general seperti reviewer lain. Satu, biar ada bedanya. Karena kan kalau reviewer lain itu sama semua, ya kan, reviewer A bahasnya begini, reviewer B bahasnya sama, reviewer C bahasnya sama. Kalau semuanya sama, nggak ada variasi di konten-konten teknologi ini. Jadi kalau di Gaptek memang kita coba korek apa yang memang diiklankan sama si brandnya. Apakah udah sesuai sama tujuan brandnya sehingga mereka itu bisa mengiklankan di bagian itu. Itu tujuannya Gaptek. Kalau memang nggak sesuai kita akan kritisi. Tapi kalau memang sesuai kita bakalan kasih jempol buat produknya. Kayak gitu. Selanjutnya dari Roshid3247. Bang, laptop saya itu base clocknya 2,4 GHz, tapi kok kalau pas full load malah turun ke 2 GHz. Itu gimana solusinya? Gini, setiap prosesor itu sebenarnya punya rating TDP yang memang bisa diset sama vendor laptopnya. Maksudnya gimana bang gitu kan? Kalian pernah lihat nggak sih ada laptop dengan Core i7 8750H tapi skornya lebih kecil kalau kita tes di Cinebench dibandingkan laptop yang lainnya? Itu karena memang si vendor laptopnya dia mendesain motherboard dan juga mendesain cooling yang memang dituning untuk jalan pas-pasan. Laptop itu mungkin akan kelihatan lebih adem karena memang TDP-nya di set rendah sama si vendornya. Mungkin suhunya cuma 60-an tapi performanya nggak keluar semua gitu. Atau clock speed-nya memang nanti bakalan jalannya kecil. Karena apa faktornya? Power limit dan juga thermal limit. Ya, kecuali laptop lu udah panas banget tapi jalannya 2 GHz, itu namanya thermal throttling, ya. Tapi kalau laptop lu masih adem dan jalannya ternyata masih di bawah spesifikasi yang seharusnya, itu berarti laptop lu udah dikasih yang namanya power limit dan juga thermal limit dari vendor laptopnya. Kayak gitu aja sih intinya ya. Selanjutnya ini dari Tristomo81, YouTuber atau reviewer dari Indonesia. Jadi yang jadi panutan siapa bang? Sebenarnya nggak ada yang jadi panutan sama sekali, tapi gua itu menikmati banyak konten reviewer di Indonesia. Sering banget gue kayak nontonin dari reviews lah, terus Jagat Review kalau Mas Dedi atau Alpha yang bahas pun gue sering nonton. Terus channelnya siapa lagi ya, misalkan Lazy Monday juga gue nonton kalau misalkan Sony lagi ngebahas soal tech gitu. Tapi kalau soal si Aldo lagi ngebahas game sih gue jarang nonton karena memang gue nggak merhatiin untuk industri game juga. Intinya banyak lah, bahkan channel-channel HP kayak Gadgetin, Sobat HP gitu juga semuanya hampir rata-rata memang gue tonton gitu, karena selain gue butuh informasi lain, gue juga menganalisa juga si channel ini nih gimana sih ngembangin channelnya, si channel ini gimana sih ngembangin channelnya. Jadi gue tahu nih cara gue sendiri
untuk membuat gue beda. Selanjutnya dari Hasmi.5, kenapa RTX 2060, 2070 desain fan-nya masih yang lama tapi 1660 Ti dikasih yang baru, dalam kurung ROG Strix. Ini konteksnya di ROG Strix ya. Ini juga bentuk protes dari gue. 1660 Ti ROG Strix itu fan-nya sama kayak 2080 dan 2080 Ti Strix. Ini juga udah gue tanyain ke ROG kenapa dibikin 1660 Ti yang seperti ini. Jawaban mereka cuma satu, ya udah pembuktian karena kita bisa bikin VGA card mid-range yang bagus. Jadi itu sebenarnya cuma semacam kayak project pembuktian ROG aja sih untuk kelas-kelas VGA card atau motherboard yang memang kelihatannya imba parah. Itu sebenarnya mereka nggak peduli itu barang laku atau enggak kali ya, kalau gua rasa sih. Abis pertanyaan untuk Q&A atau Gaptek Baper alias baca pertanyaan kali ini, mungkin videonya bakalan panjang banget dan gue bisa naruh garis kuning yang cukup banyak di video ini. Semoga Q&A ini bisa bermanfaat buat kalian, dan buat yang belum dijawabin pertanyaannya, mohon maaf banget karena memang gue nggak bisa jawabin semua pertanyaan kalian. Khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan racikan PC atau yang ngebanding-bandingin mending ini, mending itu, mending ini, mending itu. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang udah ngikutin video ini sampai detik terakhir ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.